Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun kalian melihat video ini. Video ini merupakan hasil akhir dari perjalanan belajar kami selama 1 semester. Kami akan membagikan rangkuman dan refleksi dari 4 topik berbeda yang telah kami eksplorasi. Masing-masing topik memberikan tantangan dan perspektif uniknya sendiri, yang secara keseluruhan memperkaya pemahaman kami di bidang ini. Proyek ini tentunya tidak akan berjalan tanpa kolaborasi tim yang solid. Maka dari itu, izinkan kami memperkenalkan anggota yang telah terlibat, yakni Aulia Dian Pratiwi, absen 8, Muhammad Dwi Ramadan, absen 23, Salma Az-Zahra, absen 29, dan saya, Faira Elsa Harani Putri, absen 15. Nah, tanpa memperpanjang kata lagi, mari kita langsung simak pembahasan materi pertama. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang topologi Google Earth Pro. Mulai dari pengertian Google Earth Pro, caranya membuat topologi, dan cara menyimpannya dalam bentuk file. Pertama-tama, topologi adalah gambaran visual untuk susunan jaringan, dan Google Earth Pro adalah sebuah software yang memudahkan kita membuat gambaran jaringan tersebut. Cara membuat topologi jaringan di Google Earth Pro cukup mudah. Yang paling penting, lokasinya cukup strategis, yang berarti di daerah yang padat perumahan dan tidak ada pekarangan atau hutan yang luas seperti ini. Kemudian kita masuk ke cara menambahkan icon dan jalur kabel. Untuk icon, klik tanda pin di pojok kiri atas. Kita akan menambahkan server terlebih dahulu. Namai server, kemudian ganti ikonnya. Untuk icon di sini saya pakai icon rumah warna kuning. Kemudian untuk deskripsinya yaitu OTP, OLT, dan mikrotik. Jangan lupa untuk ikonnya ditaruh di titik yang sesuai seperti rumah ini. Klik OK, selesai. Kemudian tambahkan ODC. ODC ini nanti ditaruhnya di dekat server. Ikonnya yaitu segitiga berwarna merah. Klik OK, taruh di sini. Klik OK. Selesai. Kemudian kita tambahkan kabel feeder. Warnanya yaitu warna merah seperti ini. Kita klik kiri di titik sini, kemudian di sini mengitari area kotak ini. Jika sudah selesai, kita klik OK. Kemudian tambahkan icon untuk ODP. Kita tulis ODP. Untuk ikonnya yaitu ini, tanda bintang. Kita beri urutan nomor. Klik OK. Ini saya tambahkan lagi. Untuk memastikan jaraknya sesuai, kita pakai fitur ruler di sini. Di sini. Kemudian klik OK. Jika sudah, kita tambahkan tiang biasa, ikonnya yaitu bendera kuning. Klik OK, kemudian kita ganti namanya tiang 1. Kita taruh di sini dekat ODP.
ODP, klik OK, tambahkan lagi. Kali ini di antara ODP. Taruhnya di pinggir jalan, jangan terlalu dekat pintu rumah, ya, di sela-sela saja. Dan tambahkan lagi tiang satu lagi, taruh di sini dekat ODP lagi, klik OK. Selesai, kita tambahkan kabel dropcore. Caranya sama seperti menambahkan kabel feeder, hanya saja warnanya diganti kali ini. Nah, ini dari tiang ODP ke rumah klien. Ya, kalau tiang saja belum bisa. Klik OK. Kemudian kita tambahkan icon untuk klien. Kita namai klien. Kemudian ikonnya diganti menjadi tenda seperti ini. Ya, taruh di sini, tepat di rumah sini, rumah klien. Klik OK. Klik OK. Nah, selesai. Nanti bisa ditambahkan lagi mengelilingi area yang sudah ditentukan ini. Kalau sudah, kita bisa menyimpannya dengan cara mengklik ini, tulisan file di pojok kiri atas, kemudian pilih simpan tempat sebagai, di sini bisa diganti namanya, kemudian klik save. Selesai. Untuk membuka file yang sudah disimpan tadi, kita klik file, kemudian buka, pilih sini, nanti dia akan muncul di sini. Topologi. Apa sih itu topologi? Jadi, ini adalah topologi. Tapi, intinya topologi adalah denah untuk jaringan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, perkenalkan, saya Salma Azhara dari kelas 11 TJKT 1 akan menyampaikan beberapa hal mengenai topologi yang telah saya buat. Topologi yang saya buat ini terinspirasi dari sebuah gedung perpustakaan. Di perpustakaan modern sekarang, internet itu penting untuk mengakses beberapa informasi dengan lebih efisien. Selain itu, internet juga sangat membantu proses riset. Bisa kalian lihat di sini, perpustakaan memiliki 4 lantai dengan kebutuhannya masing-masing. Dalam gedung ini, saya menggunakan topologi tree, karena topologi ini cukup cocok untuk sebuah bangunan bertingkat. Selain itu, karena terstruktur, maka perawatannya juga mudah. Cocok untuk sebuah perpustakaan yang hanya perlu koneksi internet untuk searching. Apalagi jika ada gangguan pada satu lantai, tidak akan mengganggu lantai lain. Dengan topologi tree ini, juga akan lebih mudah untuk mengembangkan gedung perpustakaan, supaya dapat menampung lebih banyak pengunjung atau mengikuti perkembangan teknologi. Di sini, pada bangunan saya menggunakan satu router PT dan satu switch PT di masing-masing lantai. Mulai dari lantai bawah, di sini lantai 1 yaitu area umum atau zona baca, memiliki satu switch dan 5 komputer. Masing-masing komputer memiliki IP address yang berbeda, bisa dibilang semuanya menggunakan IP statik. Lalu, pada lantai ini, subnet yang digunakan adalah 192.168.10.0/24. Lalu kita uji konektivitasnya dengan ping command prompt. Bisa Anda lihat di sini bahwa koneksinya sudah lancar. Sama seperti lantai 1, lantai 2 yang merupakan zona riset juga memiliki satu switch dan 5 komputer dengan subnet 192.168.20.0/24. Anda juga dapat melihat jaring yang sama ketika mencoba ping command prompt pada lantai ini. Juga berarti koneksi lancar. Lantai 3 yang berupa pusat media memiliki satu switch dengan 5 komputer juga. Subnet yang digunakan di lantai ini adalah 192.168.30.0/24. Pada lantai 3 ini, setelah diuji coba dengan command prompt, hasil yang ditunjukkan juga menandakan bahwa tidak ada gangguan. Berbeda dengan lantai lainnya, lantai 4 merupakan pusat administrasi, pusat dari internet gedung perpustakaan.
Perangkat di sini terdiri dari satu router, satu switch, dan hanya 2 komputer untuk pengelola. Subnet pada lantai ini adalah 192.168.40/24. Lalu pada lantai administrasi ini, setelah dicoba tes melalui command prompt, hasil yang ditunjukkan juga menandakan bahwa tidak ada gangguan. Jadi, intinya setiap lantai sudah terkoneksi dengan baik tanpa ada gangguan atau kendala tertentu. Namun dalam sebuah jaringan, sebuah kendala pasti akan datang. Misalnya, ketika ada salah satu kabel yang putus di satu lantai, dampaknya seluruh komputer pada lantai ini akan kehilangan koneksi. Saat dilakukan tes menggunakan ping pada command prompt, hasilnya hanya akan menunjukkan request timeout. Pada kasus ini, hal yang dapat kita lakukan hanya memeriksa kabel dan mengganti kabel rusak dengan kabel yang baru. Setelah diganti, seharusnya koneksi internet kembali normal. Dalam kasus lain, ada pula kendala ketika dua komputer secara tidak sengaja menggunakan IP address yang sama. Ini akan menyebabkan salah satu atau bahkan keduanya tidak dapat mengakses jaringan. Ping test akan menunjukkan respon yang aneh atau bahkan tidak ada balasan. Lalu, solusi simpel yang dapat kamu lakukan hanyalah memeriksa pengaturan IP address masing-masing perangkat. Pastikan tidak ada IP address yang sama dalam satu subnet. Sebelumnya, kalian harus memiliki Cisco Packet Tracer terlebih dahulu. Jika kalian belum memiliki Packet Tracer, kalian bisa mendownloadnya melalui Google Chrome. Di sini, internet sengaja dimatikan supaya tidak terjadi kendala ketika memasuki Cisco Packet Tracer-nya. Sekarang mari kita buka. Bisa kalian lihat di sini ada beberapa tombol seperti Network Device, End Device, komponen, connection, dan lain-lain. Beberapa komponen yang kita perlukan adalah di sini ada di network device adalah router. Khususnya adalah PT router. Kita letakkan di sini. Lalu berpindah ke switch masih di network device. Kita pilih yang PT switch. Lalu berpindah ke end device, kita memilih PC. Lalu ke connection, kita menggunakan kabel copper straight through. Kita hubungkan antara PC dengan switch. Juga antara switch dengan router. Saat sudah seperti ini, kalian hanya perlu menunggu hingga bola kuning ini menjadi panah hijau. Jika sudah berubah seperti ini, itu tandanya PC sudah tersambung dengan internet. Sekarang, kalian bisa klik PC dan klik desktop untuk mengatur IP dalam PC-nya. Klik IP configuration. Kalian bisa mengisi IP yang kalian buat di sebelah sini. Misalnya 192.168.1.2. Lalu subnet mask dan isi default gateway 192.168.1.1. Lalu kita akan cek apakah koneksinya sudah tersambung dengan baik. Kita ke command prompt, lalu ketik ping IP yang telah kalian buat tadi. 192.168.1.2. Lalu klik enter. Jika sudah seperti ini, artinya internet sudah terkoneksi dengan baik. Pada dasarnya, membuat topologi hanya seperti ini. Tapi kalian bisa mendekorasi sesuka hati seperti menambahkan PC lagi di sini dan menghubungkannya dengan kabel copper straight. Kalian juga bisa menambahkan switch lagi.
Jika kalian ingin menghubungkan antar switch, kalian harus menggunakan kabel crossover. Dengan begini, kapasitas untuk memuat PC menjadi lebih banyak. Perkenalkan, saya Muhammad Dwi Ramadan. Di sini saya ingin mengkonfigurasi sebuah mikrotik. Di sini saya sudah menyiapkan topologi dari mikrotik tersebut, yang dimana berisi sebuah rancangan yang akan saya gunakan dalam mikrotik. Di sini akan dijelaskan isinya. Di sini untuk USB saya menggunakan sebuah IP statik yang nantinya akan disambungkan ke PC, yang dimana PC tersebut juga menggunakan sebuah IP statik. Sebelum masuk ke sebuah Winbox, terlebih dahulu harus menyambungkan sebuah kabel LAN USB ke mikrotik port pertama. Lalu setelah itu akan menyambungkan juga sebuah kabel LAN ke PC. Setelah tersambung semua, kita harus masuk ke Winbox, lalu kita tekan refresh sampai muncul sebuah MAC address. Setelah muncul sebuah MAC address, kita konekkan. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, kita masuk ke address, kita masukkan sebuah IP kita, lalu kita masukkan untuk PC-nya. Setelah itu kita ke DNS, kita masukkan server 8.8.4.4, kita apply, klik OK. Setelah itu kita masuk ke firewall, NAT, tekan action, ganti menjadi masquerade. Kita ke general, kita memilih out interface, kita ganti ke ether 1, kita klik apply. Kita masuk lagi ke IP, kita ke routers, kita klik plus, kita masukkan gateway 10.10.11.100. Oke. Lalu kita klik network setting, kita masukkan. Oke, ini sudah saya masukkan semua. Kita klik save. Lihat di kanan bawah, jika sudah ada network, ini artinya sudah bisa. Karena ini full DHCP, jadi kita ke IP, klik DHCP client plus, kita masukkan ke ether 1, kita apply, klik OK. Setelah itu kita masukkan sebuah IP untuk PC, klik apply, OK. Lalu kita ke firewall, kita ke NAT, klik plus, kita ke action, ganti menjadi masquerade. Lalu ke general, ke out interface, diganti menjadi ether 1, klik apply, OK. Lalu ke DNS, kita masukkan 8.8.4. Mari kono re, lagi iso. Erik. 8.8.8.8. Klik apply, klik OK. Lalu kita ke DHCP server, DHCP setup, ke ether 3, next. Lalu kita ke network setting, software, kita enable, yes. Nah, sudah selesai. Sebuah kabelannya harus disambungkan ke PC. Di sini saya menyambungkan kabelan di mikrotik port 2 ke PC. Kita refresh terlebih dahulu. Oke, sudah muncul. Klik connect. Kita ke wireless. Kita aktifkan LAN dengan klik centang. Klik ke security profile. Klik plus. Ubah mode menjadi dynamic case. Centang 4.
lalu masukkan kata kunci TKJ Skanikaku, dan sekali lagi TKJ Skanikaku. Kita klik apply, oke. Lalu ke wifi interface, klik 2 kali di ulan. Lalu kita ubah band jadi double GHz BGN, ubah menjadi double 40 MHz CE. Lalu kita klik scan, klik start. Kita pilih yang lab C1, kita konekkan. Ini kita ganti ke di profile, kita klik apply, klik OK. Setelah itu kita ke DHCP client, kita klik apply, oke. Lalu kita ke firewall, kita klik action, ganti menjadi squared, auto interface nya diubah menjadi bulan, klik apply, lalu oke. Setelah itu kita masukkan address. Oke. Setelah itu kita akan setting internet. Kita ke sini, kita ubah menjadi manual, klik off, klik 192.168.11.22 traffic 27 dengan gateway 1.168.11.21, lalu preferred DNS servernya 8.8.4.4. kita save. Jadi lihat di kanan bawah, jika sudah ada network ini artinya sudah bisa. Halo teman-teman, hari ini kita bakal bahas RAB atau Rencana Anggaran Biaya Topologi Aplikasi Dusun Kalampu. Lengkap proyek ini totalnya itu ada 42.093.000. Oke, yang pertama ini adalah ada OTB Rekmon 12 for SEU base single mode. Harga satuannya 485.000, lalu kalau di total yakni 485.000. Ini kotak pengaman sambungan serat optik melindungi dari debu dan air. Kelebihannya harus meningkatkan kestabilan sinyal, tahan kondisi outdoor. Minusnya pasangannya itu harus presisi. Kalau salah arah bisa bikin lost signal. Oke, yang kedua ada OLT. Nah, ini adalah otak jaringan FTTH yang mendistribusikan sinyal ke banyak pelanggan. Kelebihannya tuh untuk mensupport hingga ratusan pelanggan, scalable. Lalu minusnya itu perlu listrik stabil dan UPS. Harga satuannya yaitu 2.810.000. Oke, yang ketiga adalah Mikrotik. Itu fungsinya yaitu untuk merouting data berkecepatan tinggi antar perangkat inti. Kelebihannya powerful dan mudah di-upgrade. Minusnya itu setting awal cukup teknis. Totalnya ada 2.500.000. Harga satunya 2.500.000. Yang keempat ada ODC. ODC tiang kapasitas 48 core kosong. Oke, harganya 765.000. Fungsinya untuk titik distribusi utama dari backbone ke ODP. Kelebihannya kapasitasnya itu besar, cocok untuk 100 lebih pelanggan. Minusnya yakni membutuhkan bracket tiang yang kuat. Oke, yang kelima ada ODP. Fungsinya yaitu membagi sinyal ke rumah pelanggan. Kelebihannya yakni double lock, aman dari vandalisme. Minusnya itu mengambil tempat di tiang, cukup boros sedikit. Harga satuannya 110.000. Kalau kita membutuhkan 8, yakni 880.000. Yang keenam ada tiang pipa fiber optik 7 meter. Harga satuannya 750.000. Karena kita membutuhkan 26, jadi totalnya 19.500.000. Tiang 7 meter.
Ini untuk menopang kabel di udara. Kelebihannya tuh murah, cepat dipasang, ideal untuk dusun jarak jauh. Minusnya itu rentan angin kencang. Makanya perlu clamp ring. Oke, yang ketujuh ada kabel drop core. Fungsinya yaitu kabel rumah ke tiang atau drop. Kelebihannya itu sudah konektor, hemat waktu instalasi. Minusnya tidak tahan tarikan berlebih. Oke, harga satuannya 37.000 dan totalnya 37.000. Yang ke-8 ada modem. Modem Wi-Fi for chill life. Fungsinya untuk backup internet pelanggan saat fiber maintenance. Kelebihannya itu portable, right? Minusnya, kecepatan kalah jauh dari fiber. Harga satuannya 418.000, jadi kalau kita membutuhkan 10, jadinya 4.180.000. Yang ke-9 ada router. Fungsinya untuk membagikan sinyal FTTH ke gadget pelanggan. Kelebihannya untuk coverage luas setup mudah, tapi minusnya itu tidak cocok untuk rumah yang sangat besar. Oke, yang ke-10 yaitu kabel pigtail. Fungsinya untuk menyambungkan ODP ke patch core atau OTB. Kelebihannya tuh akurasi tinggi dan loss rendah. Satuannya adalah 10.000 jika kita membutuhkan 10, yakni 100.000 rupiah. Yang ke-11 ada kabel LAN. Fungsinya untuk koneksi internal dari router ke perangkat lain. Kelebihannya yakni mendukung gigabit, kalau minusnya tidak boleh ditekuk tajam. Harga satuannya 47.000. Kalau kita membutuhkan 70 meter, jadinya 3.290.000. Lalu yang ke-12 adalah Smooth. Smooth ini fungsinya untuk melindungi titik sambung fiber dari retakan. Kelebihannya simple tapi vital. Harganya ini 450 rupiah. Jadi kalau kita membutuhkan 10 pieces jadinya 4.500.000 rupiah. Lalu yang ke-13 ada kabel patch core. Harga satuannya 10.500. Kalau kita membutuhkan 3 meter jadinya 31.500. Fungsinya itu penghubung antar perangkat optik. Kelebihannya loss sangat mudah. Oke, yang ke-14 ada roset. Ini fungsinya adalah kotak terminasi di rumah pelanggan. Kelebihannya itu rapi dan aman. Penguncinya juga kuat. Harga satuannya 3.500. Kalau di total 35.000 karena kita membutuhkan 10 pieces. Oke, yang 15 yakni ada kabel FO12 core. Ini adalah backbone utama serat optik. Kelebihannya yaitu bandwidth besar, tahan puluhan tahun. Lalu minusnya jika putus itu perbaikannya cukup mahal dan lama. Harga satuannya 595.000. Itu sudah 1 km ya. Oke, yang ke-16 ada clamp ring. Polystrap multi-ring untuk cincin pada tiang. Fungsinya itu untuk menahan kabel pada tiang agar aman dari angin. Kelebihannya itu pemasangan itu cepat. Nah, harga satuannya ada 15.000. Kalau kita membutuhkan 26 pieces jadinya 390.000. Oke, dan yang terakhir adalah spiral. Ini adalah fungsinya pelindung selek fiber optik di tiang, menjaga kabel dari gesekan dan patah. Kelebihannya tuh ringan dan tahan cuaca. Oke, harga satuannya yakni 115.000. Kalau kita membutuhkan 26 pieces jadinya 2.990.000. Dan total dari semuanya ini adalah 42.093.000. Memang ada kekurangan biaya seperti biaya awal tinggi dan risiko cuaca. Tapi dengan perawatan rutin dan training teknisi lokal, jaringan ini bakal sangat andal.